Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tasya Rindiani dengan NPM 2441010-143. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai bagaimana sejarah dakwah di wilayah Asia Selatan, beserta pola-pola yang digunakan ketika berdakwah. Pola perkembangan dakwah Islam di Asia Selatan, sebuah kawasan yang mencakup India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, dan juga Maladewa, yang dimana kawasan ini memiliki sejarah panjang interaksi antara Islam dan budaya lokal yang membentuk peradaban Islam yang sangat kaya dan juga beragam. Wilayah pertama yaitu India. Periode perkembangan Islam di India dibagi menjadi 4. Periode Nabi Muhammad SAW, periode Khulafaur Rasyidin dan Bani Umayyah, periode Ghazni, dan periode Guri. Dakwah pada periode Nabi Muhammad SAW itu melalui dengan cara melakukan kontak oleh seorang raja Kadangalur di wilayah pantai Malabar, lalu diteruskan oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab melalui jalur laut, tapi diberhentikan karena tidak membuahkan hasil. Lalu, pada masa Bani Umayyah, oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik, dikirim pula Ibnu Qasim, panglima berusia 17 tahun, menuju Sind, yang menawarkan 3 alternatif, yaitu masuk Islam, membayar jizyah, atau diperangi. Hanya dalam waktu 4 tahun, India bagian barat dapat ditaklukkan, dan pada abad 1 Hijriah atau awal abad 8 Masehi, Islam sudah masuk dan berkembang di India. Periode selanjutnya yaitu periode dinasti Ghazni, atau yang dikenal dengan Sultan Mahmud Ghaznawi. Dakwah yang dilakukan ialah menegakkan tauhid, menghilangkan syirik, menghancurkan candi-candi Hindu di Nagar Kosomnath, dan menggerakkan raja-raja serta orang kebanyakan Hindu untuk masuk ke dalam Islam. Periode selanjutnya yaitu periode Muhammad Guri. Ia memperluas wilayah dengan menguasai Multan, Sind, dan Punjab. Dakwah di India tidak terlepas dari dinasti Mughal, yang peninggalannya masih bisa dilihat sampai sekarang, seperti salah satunya yaitu Taj Mahal. Wilayah yang kedua yaitu Pakistan. Setelah kehancuran dinasti Mughal, umat Islam India sadar bahwa kedudukannya terancam karena minoritas, dan berdirinya negara Pakistan menjadi faktor penentu dalam pembangunan pribadi dan masyarakat. Pakistan lahir dari ide politik untuk mewujudkan negara Islam yang memisahkan diri dari India Hindu. Dakwah di sini berfokus pada pembentukan sistem politik dan hukum Islam, dengan tokoh penting seperti Abul A'la Al-Maududi yang menyerukan penerapan syariat Islam secara total, dengan mengusulkan sistem pemerintahan, perbankan, dan institusi ekonomi yang islami, di mana syariat Islam menjadi landasan nilai kehidupan personal dan kehidupan publik, dan menyerukan kembali kepada Al-Quran, Sunnah, dan istihad dalam keurusan keagamaan, termasuk menetapkan prinsip-prinsip Islam dalam masyarakat modern. Namun, dakwahnya sering terjebak dalam tarik-menarik antara kepentingan politik dan keagamaan. Keagamaan hanya dapat diwujudkan dalam bentuk ideologi. Wilayah ketiga yaitu Bangladesh. Proses Islamisasi secara intensif di kalangan bangsa Bangladesh berlangsung dari abad 11 hingga 18 melalui pengajian dan pendidikan di madrasah. Pemerintahan Islam mulai menguasai Bangladesh sejak adanya serangan Mahmud Ghaznawi dari Afghanistan pada tahun 1001 Masehi. Mengenai dakwah di Bangladesh, menurut para sejarawan mengklasifikasikannya menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama, mendakwahi para petani miskin yang tidak mempunyai komitmen terhadap agama. Yang kedua, munculnya sinkretisme antara agama Islam dan Hindu. Akibatnya, para pemuka kedua agama tersebut sama-sama dipuja, tapi pada tahap ini muncul ketaatan religius. Yang ketiga, pada abad 19 Masehi muncul gerakan yang menentang sinkretisme, yaitu ada 2 gerakan. Gerakan pertama yaitu gerakan Faredi. Gerakan ini mengajak kaum muslimin untuk meninggalkan Islam yang bercampur dengan gerakan Hindu dan mendakwahkan kepada mereka ajaran agama Islam yang murni. Yang kedua yaitu gerakan Thariqah Muhammadiyah, gerakan yang memberlakukan dan juga menekankan gerakan syariat Islam. Salah satu cabang gerakan ini adalah Al-Hadis. Perkembangan dakwah di Bangladesh tidak terlepas dari pendidikan yang dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkatan dasar atau maktab, tingkatan lanjut atau madrasah, dan tingkatan akhir atau universitas, yang dilaksanakan di masjid dengan 3 tahapan: pendidikan agama, pendidikan moral, dan pendidikan profesional. Perkembangan dakwah di Bangladesh terus diwarnai dengan berbagai macam gerakan dakwah. Wilayah yang keempat yaitu Sri Lanka. Sri Lanka adalah sebuah pulau yang terletak di tenggara India. Awalnya, para pedagang datang ke negeri ini pada abad ke-7 Masehi. Dakwah dilakukan dengan menikahi wanita-wanita pribumi dan membentuk suatu komunitas. Selain pedagang Arab, terdapat juga ulama yang berasal dari negara Indonesia, yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari. Ia bersama para pengikutnya berdakwah di sepanjang pantai timur untuk memeluk agama Islam. Namun, dakwah di Sri Lanka mengalami hambatan karena masyarakat Muslim merupakan golongan minoritas dan mendapatkan tekanan dari pihak agama mayoritas seperti Hindu dan juga Buddha. Wilayah yang kelima yaitu Maladewa.
Maladewa adalah negara kepulauan yang terletak di Samudra Hindia, tepatnya di arah barat daya India dan sebelah barat Sri Lanka. Pedagang Muslim Arab datang ke Maladewa sekitar abad 9 Masehi. Selain itu, terdapat dai terkemuka yaitu Syekh Hafiz Al-Maghribi. Ia melakukan dakwah sehingga seorang raja beragama Buddha masuk Islam dengan diikuti seluruh penduduk negeri itu. Dakwah di Maladewa berbeda dengan dakwah di Sri Lanka. Ulama Maladewa aktif berdakwah melalui masjid dan madrasah. Selain itu, dakwah di Maladewa juga dilakukan melalui gerakan tarekat, khususnya tarekat Syatariah dan Naqsyabandiyah. Itu tadi merupakan penjelasan secara singkatnya mengenai bagaimana sejarah dakwah berkembang, yang tentunya dari wilayah-wilayah yang ada di Asia Selatan memiliki cara dakwah yang berbeda-beda. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.